Saya Ica Gelia, NIM 859881049, Pokja Tebing Tinggi. Di sini saya akan mensimulasikan video pembelajaran terpadu di SD kelas 3, tema 3, subtema 1, tentang aneka benda-benda di sekitarku. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, coba diluruskan dulu meja dan kursinya, dirapikan. Pakaiannya juga dirapikan ya anak-anak. Baiklah, ibu akan mengecek kehadiran. Coba lihat kanan kirinya. Adakah teman-teman yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua? Baik, alhamdulillah hadir semua. Anak-anak ibu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, ayo semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Anak-anak ibu sudah hafal mengenai lagu Maju Tak Gentar. Baiklah, biar kita belajar sama semangat, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Kita ice breakingnya tepuk apresiasi. Tepuk apresiasi. Kamu oke, mengagumkan, kamu hebat, luar biasa, kamu keren, mempesona, kamu super, mengajukan, fantastis, luar biasa, yeay. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak ibu. Siapa di sini yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Angkat tangannya, ayo. Iya, Dika? Iya, kita minggu lalu mempelajari tentang cara menyayangi tumbuhan. Yang bagaimana itu anak-anak cara menyayangi tumbuhan contohnya? Iya, kita tidak boleh merusak tumbuhan tersebut. Iya, kita harus rajin menyirami tumbuhan tersebut agar tumbuhan tersebut hidup dengan baik, ya kan anak-anak? Karena dengan kita menyayangi tumbuhan, itu ada manfaatnya juga loh untuk kita, ya kan? Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia itu sebagai sumber oksigen, karena tumbuhan menghasilkan oksigen terus yang kita hirup setiap paginya ya anak-anak. Selain itu sebagai sumber makanan, banyak tumbuhan yang menghasilkan makanan seperti buah-buahan, sayur yang dapat kita konsumsi agar hidup sehat. Terus sebagai apa anak-anak? Iya, menjaga lingkungan sehat ya kan, karena banyak tumbuhan itu yang menyerap polusi sehingga menjaga kelembapan udara kita ya anak-anak. Begitu manfaat bagi manusia. Baiklah, sebelum masuk kita ke materi, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak ibu harus mampu mengenali benda-benda yang ada di sekitar, baik itu terbuat dari kayu, logam, kain, kaca, ataupun plastik. Dan yang kedua, anak-anak ibu harus mampu menyebutkan ciri-ciri benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, anak-anak ibu harus mampu menyusun kalimat tentang benda-benda yang ada di sekitar kita.
Baiklah, kita masuk ke materi. Coba kita lihat di sekeliling kita. Benda-benda apa aja yang ada di sekeliling kita, anak-anak? Iya, benar, meja. Lagi. Iya, kursi. Lagi. Buku. Jam dinding. Lagi. Banyak ya, anak-anak, benda-benda yang ada di sekitar kita. Baiklah, apa sih benda itu, anak-anak? Iya, Ibu akan menjelaskan bahwa benda itu adalah sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, dan digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi contohnya seperti meja, kursi, buku, dan lain sebagainya. Benda itu memiliki 3 ciri ya anak-anak. Yang pertama yaitu bentuk padat, yang kedua bentuk gas, dan yang ketiga bentuk cair. Kalau bentuk padat contohnya seperti apa, Bu? Ibu akan memberi contoh. Kalau benda bentuk padat itu contohnya seperti meja, kursi, anak-anak. Kalau bentuk cair, dianya contohnya seperti air dan minyak. Kalau bentuk gas, dianya itu tidak terlihat atau tidak melekat ya anak-anak. Contohnya itu seperti asap dan udara begitu. Kalau fungsi benda itu gimana ya Bu ya? Kalau fungsi benda, misalnya lihat di sekeliling kalian ada benda apa aja? Iya, meja. Kalau meja itu fungsinya untuk apa? Iya, untuk menulis. Kalau kursi, fungsinya untuk apa? Untuk kita duduk, ya kan? Kalau contoh benda yang di rumah, misalnya apa? Gelas. Gelas itu fungsinya untuk apa? Iya, untuk kita minum. Kalau piring, untuk kita makan. Jadi udah tahu ya beberapa benda serta fungsinya ya anak-anak. Baiklah, di sini Ibu akan memberi contoh beberapa benda yang berdasarkan pengelompokan bahannya. Baik, yang pertama yaitu adalah benda yang terbuat dari plastik. Contohnya di sini ada ember dan gayung. Kenapa ember dan gayung terbuat dari plastik? Supaya kita lebih mudah untuk memegangnya ya kan, karena dia lebih ringan gitu ya. Kalau contoh benda yang terbuat dari kaca apa? Iya, piring atau gelas yang terbuat dari kaca yang berfungsi untuk kita makan dan minum. Lanjut, di sini ada benda yang terbuat dari kayu. Ini gambarnya ada meja dan kursi. Di sekeliling kita juga banyak ya kan yang kita duduki, yang kita pakai untuk belajar sekarang adalah meja dan kursi. Yang fungsi untuk apa? Iya, untuk belajar, untuk kita duduk, untuk kita menulis ya kan anak-anak. Lanjut, contoh benda yang terbuat dari logam yaitu sendok sayur serta sutil untuk memasak ya kan. Siapa di rumahnya yang mempunyai sutil? Pasti semuanya punya ya kan, karena ini berfungsi untuk membantu ibu dalam memasak ya kan. Kenapa sutil terbuat dari logam? Kenapa tidak dari plastik, Bu? Kalau misalnya sutil terbuat dari plastik, maka dianya terkena minyak panas akan meleleh. Sedangkan logam tidak ya anak-anak. Makanya sutil itu terbuat dari logam. Terus ada yang bahan terbuat dari kain. Contohnya apa? Iya, yang kita pakai ada baju, jilbab, rok, celana, dan lain sebagainya. Itulah beberapa pengelompokan benda berdasarkan bahannya. Baik, lanjut. Tidak hanya tumbuhan yang kita rawat, tetapi benda juga harus kita rawat ya anak-anak. Supaya apa? Supaya benda tersebut awet, tahan lama ya kan. Contohnya seperti apa? Misalnya kamu ada pena, ada penghapus, benda tersebut harus kamu jaga, harus kamu simpan dengan baik agar dianya tidak hilang. Baiklah, ibu akan memberikan tugas kelompok. Sebelumnya ibu akan membagi kelompoknya. Yang di sebelah kanan kelompok pelangi,
Yang di tengah kelompok matahari dan yang di kiri ibu adalah kelompok salju. Baik, tugasnya adalah coba lihat gambar yang ada di papan tulis. Terus kalian diskusikan bersama teman kelompok apa yang kalian ketahui mengenai gambar tersebut. Oke? Dideskripsikan, disusun kalimatnya dan ditulis tangan. Setelah itu dipresentasi ke depan. Kelompok yang tercepat akan maju dan mempresentasinya ke depan terlebih dahulu ya. Baik, ayo dikerjakan. Baiklah, biar kita belajar tambah semangat, kita ice breaking dulu, oke? Sudah tahu ice breakingnya apa? Iya, tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Sudah siap anak-anak? Ya, kelompok salju boleh maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Iya, bagus. Kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Lanjut kelompok pelangi. Ya, presentasikan ya anak-anak dengan menggunakan kosakata yang baik. Iya, bagus. Kembali ke tempat duduknya dan yang kita lanjut adalah kelompok matahari. Maju nak. Baik, terima kasih. Semuanya telah bagus menyampaikan presentasinya dengan menggunakan kosakata yang baik dan benar. Terus hasil presentasinya pun, cara mendeskripsikannya pun sangat bagus. Sudah hebat. Berarti anak-anak ibu sudah memahami dengan cara mendeskripsikan benda-benda yang ada di sekitar serta menggunakan kata-kata yang baik dan benar ya. Baik, dapat ibu simpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini bahwasannya kita telah mempelajari tentang berbagai benda-benda yang ada di sekitar kita, baik dari jenisnya, terus pengelompokan bahannya, terus fungsinya serta manfaatnya bagi kita ya anak-anak. Selain itu kita juga telah mendeskripsikan tentang benda-benda yang telah kita ketahui. Kita telah mempresentasikannya, ya kan? Terus apa lagi? Iya, kita jadi tahu benda-benda itu misalnya terbuat dari apa, seperti yang kita pakai ini, baju, dia terbuat dari kain, ya kan? Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Dinda, ada yang ingin ditanyakan? Oh, Dinda bertanya, kenapa udara atau asap itu Bu termasuk benda gas? Karena benda gas itu adalah benda yang tidak dapat terlihat atau bisa berubah ya nak, seperti asap tadi. Asap itu kan tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang, pun dianya kalau hilang tidak terlihat langsung kan nak. Jadi itulah mengapa asap dan udara itu dapat dikatakan sebagai benda gas ya nak ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, sudah paham semua kan? Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah anak-anak ibu senang? Iya, senang dong pastinya ya kan? Karena sudah memahami beberapa tentang benda. Baiklah, untuk tugas di rumah ada 5 soal dikerjakan. Minggu pertemuan berikutnya dikumpul, dan jangan lupa bukunya dibaca-baca juga di rumah ya anak-anak.
Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, di awal tadi kita sudah berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing kan? Sekarang alangkah baiknya setelah selesai pembelajaran kita berdoa juga. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak ibu atas partisipasinya dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.